Jazakallah khair, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Eh Jazakumullah khair, terima kasih banyak atas undangan silaturahim kepada saya sehingga alhamdulillah di hari ketiga di bulan Ramadan yang begitu mulia kita bisa bertemu walaupun dalam kondisi virtual ya, tapi tidak menghalangi insya Allah semangat kita dalam thalabul ilmi untuk meraih keberkahan, tidak hanya keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan hidup, keberkahan rezeki, karena keberkahan itu yang sudah kita minta dari sejak bulan Rajab. Nah, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami kemarin dari bulan Rajab, juga dari bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, agar keberkahan-keberkahan itu akan semuanya menyampaikan keberkahan yang ingin kita cari ya sampai di bulan Ramadan. Ma makna barokah? Apa itu barokah? Barokah mungkin yang kita lakukan nggak banyak, tapi karena kita mengharapkan barokah, sesuatu yang sedikit ini, maka disebut dengan barokah ketika ziyadatul khair. Manfaatnya, ngefeknya itu terus bertambah. Termasuk pada kesempatan kali ini. Nggak lama kita duduk di satu hari 24 jam di hari ini untuk majelis ilmu. Tapi berharap sebentar kita duduk dalam majelis ilmu, tapi ngefeknya itu maknyus ya, apa ya ibaratnya nendang, makjeleb ya sampai memberikan kebaikan kita yang terus bertambah. Termasuk tadi alhamdulillah doa yang sudah dipandu. Memang doa itu adalah lisannya Rasul mendoakan kepada Ibnu Abbas. Berarti kata doanya diperuntukkan untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu. Tapi ketika kita meminta agar seperti dulu Ibnu Abbas diberikan kefakihan oleh Rasulullah SAW dengan doanya, maka sebaiknya dialog doa diganti dengan kata kami. Jadi Allahumma faqihna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kefakihan. Karena kalau dibacanya tadi fakihu, berarti itu redaksi awal. Memang untuk Ibnu Abbas. Ya, dan itulah mukjizatnya Al-Quran. Jadi semuanya ditempatkan sesuai dengan dialog ya yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, dialognya kan sekarang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berdoa, Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kefakihan. Kemudian juga wa'alimna fit ta'wil. Dan ajarkanlah kepada kami sesuatu yang tidak hanya tersurat, tapi juga yang tersirat. Karena Ibnu Abbas luar biasa. Dia tidak hanya memahami secara tekstual dan kontekstualnya, tapi jauh yang tersirat, yang tidak pernah tertangkap oleh orang lain. Tapi efek dari doa ini bisa menjadikan Ibnu Abbas menyingkap tabir, ya takwil yang tidak dirasakan oleh orang lain kecuali mereka yang memang memiliki kejernihan hati. Mereka memiliki kelembutan hati. Moga-moga dengan doa tadi ya dipandu dengan Kak Silvi, kita semua akan memiliki hati selembut Ibnu Abbas, sejernih
ya Ibnu Abbas, sehingga nanti ayat-ayat kauliyah yang ada di Al-Qur'an ataupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta, orang lain bisa hanya melihat bentuk fisiknya, ya, tapi kita bisa menyerap makna yang tersirat di dalam ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat kauliyah ini. Nah, rekan-rekan sekalian, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin share screen ya. Ya, karena yang diamanahkan kepada saya adalah ayo benar-benar wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar kita diminta berlomba-lomba menunjukkan rasa syukur kita di bulan Ramadan. Apalagi kalau saya ya menanamkan kepada saya maupun kepada anak-anak saya, kamu kalau melakukan amalan jangan sekedar mengejar fadilah. Maaf, kalau cuman mengejar fadilah berarti kita itu cuman seleranya ya hanya sedikit, hanya fadilah itu saja. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu tidak hanya karena Allah, tapi hakikatnya kenapa karena Allah? Karena hakikatnya ini wujud syukur kita. Maka ketika kita melakukan banyak kebaikan, karena kita bersyukur kepada Allah, nggak puas cuman bilang thank you ya Allah, alhamdulillah ya Allah, syukur-syukur ya Allah, nggak cuman lewat mulut aja. Tapi karena kita merasa banyak banget Allah memberikan kebaikan kepada kita, maka wujud syukurnya kita itu akan melakukan banyak kebaikan. Karena kita yakin ketika kita melakukan segala sesuatu sebagai ungkapan wujud syukur kepada Allah, jangankan cuma satu fadilah. Ya, semua fadilah-fadilah kun fayakun Allah akan anugerahkan kepada kita padahal kita tidak meminta. Karena janji Allah. Allah yang menyebutkan la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur kepadaku, jadi bersyukur itu enggak cuman alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah, enggak. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kurang apa dijamin surganya, kurang apa diampuni dosa-dosanya. Tapi kenapa Rasulullah sholatnya lama, tilawahnya juga mengejar hataman dalam satu kali Ramadan itu malaikat Jibril itu sampai datang berkali-kali. Ya karena ketika ditanya oleh para sahabat, kok Rasul sampai begini banget gitu loh sholatnya. Rasulullah hanya mengungkapkan apa? Ayyakuna an akuna abadan syakuro. Ya saya mah cuma kepingin jadi hamba yang bersyukur. Begitu Rasulullah menyatakan sebagai hamba yang bersyukur, inilah wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat janji Allah langsung mengalir. La azidannakum. Ditambahkan ya semua nikmat-nikmat yang bisa jadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dianugerahkan rezeki dari pintu yang tidak pernah kita duga. Jadi luar biasa hari ini teman-teman diajak untuk menikmati Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan bukan menjadi beban, bukan sekedar mencari fadilah, enggak ya Allah ini mah wujud syukur aku. Karena engkau tidak mungkin ingkar janji, karena engkau tidak mungkin PHP ketika ibadah-ibadah yang aku lakukan dalam rangka wujud syukur. Ya pasti la'azidannakum. Allah akan tambahkan bilangan-bilangan nikmat yang lain. Nah, untuk itulah teman-teman, hakikatnya kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 185, inilah salah satu dari nama bulan Ramadan, kemuliaan Ramadan karena Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Qur'an. Sebab karena Al-Qur'an ini ya akhirnya semua menjadi mulia. Lihat ya para malaikat banyak,
tapi malaikat yang diutus untuk membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Dialah malaikat Jibril. Nabi banyak, tapi nabi yang diberikan Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia, padahal mah junior, yang paling kecil, tapi menjadi paling mulia. Bulan banyak, tapi bulan ketika diturunkan Al-Quran, bulan itu menjadi bulan yang mulia. Hari banyak dalam satu tahun, tapi hari di mana hari itu, waktu itu, diturunkan Al-Quran menjadi hari dan malam yang mulia. Hari-harinya ganjil di malam hari. Jadi mulia. Nah, umat manusia itu banyak, tapi umat yang mau berinteraksi dengan Al-Quran menjadi umat yang paling mulia, khaira ummah. Nah, ketika Allah mengingatkan di ayat 185 tentang bulan Ramadan ini menjadi sumber kemuliaan, ujung ayatnya apa yang Allah berikan kepada kita sebagai piala Ramadan? Yaitu la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Nah, ketika hakikat kita bersyukur ini, maka kita nggak akan menjadikan beban puasa ini. Nggak akan menjadikan beban ngelmu. Ya, di mana-mana kita belajar kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian sore, kajian tarawih, kan begitu. Nah, itu kita semua nggak akan merasa beban. Kenapa? Ya karena wujud syukurnya kita ya dengan menjadi umat yang paling mulia ya di kondisi karena kita mengaplikasikan Al-Qur'an dan kita akan wujud syukurnya semakin meningkatkan derajat kita ya dengan berilmu karena tidak hanya puasa ya dengan la'allakum tattaqun pada saat kita ngelmu di ayat 184 kamu akan menjadi tambah mulia. Lihat orang puasa aja menjadi mulia. Liso ini dakwatun lam turad. Bagi orang yang berpuasa doanya tidak tertolak. Kurang apa mulianya seorang mereka yang berpuasa minta ternyata nggak tertolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada doa-doa kita yang belum dikabulkan, jangan salahkan Allah. Bisa jadi puasa kamu tidak sempurna. Puasa kamu ada yang nggak beres. Sehingga syarat untuk dikabulkannya doa, kan kamu harus berpuasa. Makanya puasanya harus takwa. Apa itu takwa? Takwa itu berarti kita akan benar-benar berhati-hati jangan sampai jatuh ke dalam api neraka. Sehingga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh sederhana aja deh. Jangan sampai, ya Allah katanya orang yang berpuasa mulia. Doanya tidak tertolak, tapi sampai hari gini ya Allah doaku gak dikabul-kabulkan. Bercermin dulu sama Allah. Bisa jadi syarat dan ketentuan dikabulkan doa kan kamu puasa. Tapi ternyata puasa kamu teng-tong, gagal. Loh, aku ini kok pol. Ingat dalam sabdanya Rasul, kan min so'imin. Betapa banyak orang puasa, gak dapat apa-apa. Cuma dapat lapar dan haus. Kenapa cuma dapat lapar dan haus? Contoh, lihat aja teman-teman di ayat 187. Bagaimana kamu bisa menjadi mulia sedangkan 1 menit aja di ayat 187 kamu tidak jaga. Apa itu? 1 menit kan Allah minta. Wakulu washrobu. Makanlah kalian, minumlah kalian, sampai kalian bisa membedakan benang putih dengan benang hitam di waktu fajar. Contoh, kalau Jakarta ya, kalau di Kalimantan, ada lagi tadi mungkin di Balikpapan atau di Banjarbaru, di Banjarmasin. Nah itu, kita nggak tahu. Kalau di Jakarta, subuh ini jam 4.42. Bagi orang yang mulia, dengan ketakwaannya, agar dia menjadi orang yang sukses puasanya, dia akan berhati-hati walaupun cuma 1 menit. Kenapa? Karena kalau ada yang minum seteguk air jam 4.43, padahal subuh jam 4.42, sah atau batal? Batal. Mencuri
waktu. Kemudian sampai di ayat 187 tetap wa atimusyam, sempurnakanlah puasa kamu. Kamu kalau kepengen jadi mulia dengan puasa, ya kamu hati-hati. Ya dengan puasa kamu, yaitu sempurnakanlah sampai malam, yaitu sampai waktu maghrib. Lail itu ditandakan setelah matahari terbenam. Ya, sempurna berarti tinggal datangnya waktu maghrib. Nah, maghrib kalau di Jakarta 18.05. Kalau ada yang minum seteguk air jam 18.04, sah atau batal? Batal. Sampai kata Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, kamu jangan terkecoh dengan azannya Bilal. Karena bisa jadi yang azan kecepatan, yang azan terlambat. Ya, bahaya. Kenapa? Karena menduga sudah masuk waktu maghrib, lalu kamu berbuka, padahal belum masuk waktu maghrib. Apa kata Rasulullah? Qadha satu. Kodok. Jadi orang yang mencuri 1 menit aja gimana dia bisa mulia? Kenapa? Karena mencuri 1 menit, tengtong. Dia nggak dianggap berpuasa. Kalau nggak dianggap berpuasa, dia cuma dapat lapar dan haus. Jadi syarat-syarat mulianya kamu sebagai orang yang berpuasa, doanya tidak tertolak, ya kamu tereliminasi. Nih, jadi wujud syukurnya kita, ya Allah, alhamdulillah ternyata dengan belajar puasa, kita belajar menghargai waktu, belajar komitmen dengan waktu. 1 menit aja bagi orang yang berpuasa, ya, bagi orang yang bertakwa, ini benar-benar hati-hati. Karena 1 menit adalah kehidupan. Orang yang bersyukur itu akan menghargai waktunya. Kemudian juga la'allahum yarsyudun di ayat 186, ya, di mana Allah mengingatkan kamu ketika punya wujud rasa syukur, nggak cuman kamu mengucapkan hamdalah. Allah punya Asmaul Husna, berarti bisa jadi kamu zikir Asmaul Husna. Allah punya kalam yang suci, Al-Quran. Berarti kamu tilawah Al-Quran. Karena ayat 186, Allah menyebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Allah, disuruh jawabannya apa? Allah ini dekat. Allah tuh nggak menjauh sama kita. Bersyukur Allah tidak meninggalkan kita. Walaupun kita umat akhir zaman yang ibadahnya cuma segini-segini doang. Tapi Allah nggak meninggalkan kita. Ini qorib. Karena ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah 186 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kan surat Al-Baqarah 186 yang sama yang dibaca oleh kita hari ini. Tuhan yang menurunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah. Allahu Rabbul Izzati. Nabi yang diturunkan Al-Quran yaitu Nabi Muhammad kan sama dengan Nabi yang hari ini kita cintai. Kita bersalawat kepadanya. Padahal kita belum kenal. Ternyata ayat ini ditujukan juga buat kita. Kamu bersyukur. Kenapa? Karena ini qorib. Walaupun kita jauh dari Mekah dan Madinah. Tapi ternyata Allah tidak pernah jauh sama kita. Allah dekat sama kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan doa jika diminta. Falyastajibuli. Makanya kalau kamu bersyukur kepada Allah, jangan mintanya sama orang. Ya Allah bakalan marah lah. Jatuhnya Allah cemburu karena mereka bisa melakukan syirik ketika Allah yang ngasih rezeki kepada kamu. Lah kok kamu terima kasih sama orang lain? Kamu tidak terima kasihnya kepada Allah. Maka Allah minta kalau kamu ya tahu Allah ini dekat dan kamu menginginkan segala sesuatu, mintanya kepada aku, kata Allah. Wal yu'minu bi. Kalau doa ya harus yakin. Jangan nggak percaya. Yakin sama Allah. La'allahum yarsyudun. Agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, orang yang bersyukur dengan zikir Asmaul Husnanya, dengan zikir tilawahnya, dengan zikir tasbih, tahmid, tahlilnya, mereka yang berhasil, orang yang sukses,
dengan zikir-zikirnya sebagai ungkapan rasa syukurnya, la'allahum yarsudun, mereka mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa? Nah, contoh mereka mendapatkan petunjuk teman-teman dari zikir-zikir yang selama ini ya dia baca karena yakin Allah ini dekat. Nggak akan ketika suatu hari dia kena musibah, ditimpa satu musibah. Jebret. Musibahnya berat menurut dia. Karena kan musibah itu berat atau kecil tergantung sudut pandang kita. Nah, jangan sampai ketika kita kena musibah jebret, ya Allah, ternyata apa? Nggak ngefek itu zikir-zikir yang telah kita baca sebelumnya. Kenapa? Karena nggak membuat kamu mendapatkan petunjuk, nggak membuat hati kamu tenang, pikiran kamu terang, ya otak kamu cemerlang, semua sudut pandang kamu tuh terbuka terang benderang. Ya kemana zikir kamu selama ini? Semana wujud syukur kamu kepada Allah selama ini. Ketika ditimpa musibah, wah dia galau. Dia terpuruk. Ya dia putus asa. Sampai ketika orang mengingatkan, sabar ya, sabar ya. Wah dia benar-benar gelap. Lo jangan ngomong sabar, nggak ngerasain kan. Berarti ya Allah, kemana wujud syukurnya selama ini? Kemana zikirnya selama ini? Kok nggak ngefek? Harusnya ketika mereka yang tahu bahwa zikir ini sebagai wujud syukurnya, la azidannakum, Allah akan tambahkan bilangan-bilangan kenikmatan yang lain dengan wujud syukurnya melalui zikirnya, akan berefek ketika dia kena musibah. Satu, musibah. Dia nggak akan terpuruk. Dia langsung hatinya terang benderang, pikirannya cemerlang, ya karena hatinya juga tenang. Begitu dia nengok ke kanan, langsung terlihat, ya Allah, ternyata Allah sayang banget ya sama aku. Kenapa? Ketika aku kena musibah, Allah bukan meninggalkan aku. Ketika aku kena musibah, lihat di sebelah kananku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ih, banyak banget Allah siapkan kebaikan untuk aku. Pintu-pintu kesuksesan untuk aku. Hikmah yang baik untuk aku. Dari nengok sebelah kanan. Begitu dia nengok sebelah kiri, hatinya tenang, pikirannya terbuka, terang benderang karena dia dapat petunjuk. Ya Allah, ternyata nggak cuma di sebelah kanan, di sebelah kiri tuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Banyak banget. Allah siapkan kebaikan-kebaikan untuk aku. Padahal aku cuma kena musibah satu doang. Tapi benar-benar ya selama ini ibadahku karena wujud syukurku kepada Allah, Allah tidak pernah meninggalkan aku. La azidannakum. Allah tambahkan nikmat-nikmatnya. Ternyata di sebelah kiri A sampai Z itu ya Allah sayang banget sama aku. Allah memberikan jalan keluar banyak dari sebelah kiri aku. Belum dia ngeliat ke depan. Ya Allah, begitu aku ngeliat ke depan, Allah sayang banget ya sama aku. Mungkin seketika kita kena musibah, kita tertunduk, siapa aku, siapa aku. Tapi zikirnya ngefek. Ibadah selama ini ngefek begitu dia lihat ke depan. Ya Allah, Allah baik banget ya sama aku. Kenapa? Itu semua pintu-pintu terbuka di depan aku. Masa depan aku itu benar-benar dibimbing sama Allah. Aku nggak terpuruk. Karena bisa jadi ujian ini hanya untuk membuat kita semakin tangguh. Kenapa? Karena sudah ada pintu-pintu yang disiapkan oleh Allah untuk kita jalani. Itu ada pintu kesuksesan, rezeki kamu, pintu kebahagiaan hidup kamu, pintu kebahagiaan rumah tangga kamu, ya pintu ya karir kamu, pendidikan kamu. Ya Allah, Allah baik banget. Allah sudah menyiapkan masa depan aku lebih cemerlang dengan musibah ini. Belum lagi. Begitu dia nengok ke belakang. Ya Allah, Allah sayang banget. Ternyata di belakang itu gara-gara aku kena musibah, Allah langsung tunjukkan kepada aku, kamu gak sendirian. Banyak orang-orang yang mendukung kamu. Itu ada teman kamu, ada saudara kamu, ada keluarga kamu, tetangga kamu yang mendoakan kamu dan mensupport kamu. Kamu tahu ataupun kamu tidak tahu. Nah,
inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menjalani Ramadan. Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan Al-Quran ini pada hakikatnya diturunkan agar kalian manusia mengerti, la'allakum tashkurun. Gimana caranya kalian bersyukur? Nah, sekarang mari kita renungkan. Ya Allah, benar. Banyak banget rezeki yang Allah berikan. Dibanding satu musibah, rezeki yang Allah berikan kepada kita lebih banyak. Termasuk tadi ya Kak Silvi kan mengingatkan kita ya bahwa eh, kenapa kita hadirkan sebagai wujud syukur karena banyak ya di antara saudara-saudara kita yang telah tiada. Karena pada hakikatnya ketika Allah percaya kita masih bisa ketemu sama Ramadan, itu rezeki yang luar biasa, menambah derajat kemuliaan kita. Ingat kisah tiga sahabat yang masuk Islamnya bareng, berjihad bareng, tapi nasibnya beda. Ya, ketika jihad di tahun pertama, sahabat yang pertama wafat terlebih dahulu, asyhad. Ya, kemudian tahun yang kedua ya ketemu Ramadan, lalu tahun kedua perang lagi. Sahabat yang kedua ya menemui ajalnya, asyhad. Jadi yang pertama tahun sebelumnya dia mati syahid. Yang kedua tahun berikutnya dia mati syahid. Tersisa yang ketiga. Nah, yang ketiga ini mengadu kepada Rasul. Kenapa? Karena dua sahabatnya yang telah mendahuluinya bertemu dalam mimpinya. Di dalam mimpinya ditampakkan kalau yang lebih dahulu dan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan yang mati syahid duluan, tapi yang mati syahid belakangan. Nah, dia kan bingung, padahal ya Allah, ya pendahulunya itu asyahid awalun, matinya lebih dulu. Kenapa kok yang mulia malah yang syahidnya belakangan? Begitu disampaikan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Penyebab yang kedua lebih mulia karena yang kedua ini bertemu Ramadan. Nah, kita hari ini sudah bertemu Ramadan di hari yang ketiga. Berarti apa? Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mulia dibanding orang-orang yang tidak bertemu Ramadan di tahun ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Karena setiap Ramadan adalah setiap mengupdate dan mengupgrade kemuliaan kita. Inilah wujud syukur. Ya Allah, alhamdulillah, doaku makbul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban yang kita ucapkan kemarin. Wa balikna Ramadan. Dan sampai hari ini kita masih ketemu Ramadan. Alhamdulillah. Ya Allah, hari ini ya nggak ada yang tidak punya dosa. Tapi ya Allah, hari ini Allah tutup aib kita. Itu adalah rezeki. Coba kalau Allah nggak sayang sama kita, nggak ada yang berani ketemu sama orang. Malu, kenapa? Jika dosa itu ditunjukkan oleh Allah dengan luka koreng, bisa jadi kita semuanya korengan. Mulut kita korengan, tangan kita korengan, ya semuanya mah korengan. Nggak ada yang berani. Coba kalau dosa itu ditunjukkan dengan aroma busuk. Kita aja kalau puasa nggak nyaman ngomong deket-deket sama orang kan. Apalagi kalau itu disebabkan karena dosa kita. Kita nggak ada yang berani. Tapi ya Allah hari ini aku bisa tampil dengan cantik, elegan, karismatik. Ya Allah, padahal orang lain mah nggak tahu dosa kita. Karena Allah tutup aib kita. Ini rezeki. Nggak ada yang nggak sibuk, semuanya sibuk. Cuman dua, kalau nggak sibuk dengan kemaksiatan, ya dia sibuk dengan kebaikan. Nah, ternyata ya Allah, aku masih diberi amanah, masih diberi kesempatan, ya sibuk dengan kebaikan,
Sibuk bisa tilawah, sibuk bisa duha, sibuk bisa melakukan banyak aktivitas, ya kegiatan-kegiatan sosial. Padahal mah semua orang juga sibuk ya Allah. Tapi Allah memberikan kemudahan aku untuk sibuk dengan kebaikan. Ini adalah rezeki. Juga banyak orang yang baru hari pertama, kedua, langsung ngedrop sakit. Ya, kita alhamdulillah hari ini diberi kesehatan. Karena sehat itu mahal. Alhamdulillah ya Allah, aku diberi kesehatan. Ini rezeki. Kalau sehat, ibadah juga nikmat. Ini rezeki. Hmm. Ya Allah, alhamdulillah kita masih bisa nafas. Banyak orang yang masih hidup tapi napas aja susah, sesek. Sesek bukan karena dia punya penyakit, tapi sesek karena dia punya banyak masalah yang dia menganggap masalah dia membebani hidup dia. Seakan-akan dunia runtuh. Tapi aku alhamdulillah ya Allah aku bisa nafas. Kenapa? Karena Allah berikan hati aku tenang. Aku nggak galau. Ya bumi Allah itu luas. Masalah itu mah kecil atau besar tergantung sudut pandang mata kita. Nah, kalau teman-teman merasa, ya Allah, Allah tuh baik banget ya sama kita. Padahal siapa kita? Tapi ternyata Allah itu baik sama kita. Karena kita merasa banyak hutang budi sama Allah, maka kita akan mengungkapkan rasa syukurnya. Mumpung bulan Ramadan seperti yang tadi saya sampaikan. Bulan Ramadan ini adalah bulan saatnya kita bersyukur. Karena sebab Ramadan turunnya Al-Quran. Ya Allah mengingatkan ketika syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya ujung ayatnya la'alakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Ramadan diturunkan Al-Quran. Ramadan ada puasa saum. Tujuannya adalah la'alakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Kemudian nih, ya Allah memilih kita hari ini sebagai pewaris Al-Quran. Itu adalah rezeki. Lihat dalam surat Fatir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala kan menyebutkan. Awalnya, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Awalnya, walladzi auhayna ilaika minal kitab. Al-Quran ini kan diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Apakah setelah Nabi Muhammad meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Al-Qurannya di end, Al-Qurannya selesai? Tidak. Tsumma aurasna, Allah wariskan. Berarti apa? Allah sudah mempersiapkan sebagai ahli waris. Kalau disebut dengan ahli waris, berarti keluarga. Inilah yang menjadi dalil selain ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut ayat apa hadis-hadis Nabi yang menyebutkan Allah itu punya keluarga. Dialah ahlul Qur'an, dialah yang mau menjadi pewaris Al-Qur'an. Pewaris Al-Qur'an dapat warisan dari Allah. Berarti dia adalah keluarganya Allah. Nah, Al-Quran ini akan diwariskan kepada siapa? Alladzina astofaina min ibadina. Ya dari hamba-hambanya yang terpilih. Maksud terpilih itu bukan Allah itu kong kaling kong, terserah Allah. Mungkin kita dipilih atau nggak dipilih ya terserah Allah ya. Bukan begitu. Mereka dipilih sama Allah karena mereka memang daftar ikut ajang pemilihan. Contoh kayak ada putri kampus, ada putri Indonesia. Kenapa? Ada putri Indonesia, putri kampus yang terpilih dia. Padahal kita punya teman lebih cantik, lebih soleh, lebih capable dari orang tersebut. Kenapa bukan teman kita yang dipilih? Bukan kita yang dipilih, bukan adik kita yang dipilih. Pertanyaan cuma satu, daftar nggak? Ya kalau nggak daftar, ya gimana bisa dipilih? Makanya daftar dulu. Di antara daftarnya apa? Ikut kelas-kelas Al-Quran. Ikut komunitas Al-Quran. Selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, yang udah masuk daftar pemilihan aja, ada faminhum zolimuli nafsih. Dia menzolimi diri sendiri. Wa minhum
muqtasid. Ada juga yang angot-angotan. Kalau lagi sadar, baik. Kalau lagi khilaf, ya begitu deh. Ya, lupa. Ya, wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, siapakah yang menjadi orang yang terpilih? Kategorinya, ya, lihat ada dua. Sabiqun bil khairat. Mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan karena dia hebat, tapi biidnillah. Yang kedua, dia mampu melakukan kebaikan karena merasa ini adalah izin dari Allah. Semua adalah kehendak Allah. Dan ini adalah fadlul kabir, ini adalah karunia yang besar. Maka ketika kita menjadi ahlul Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, ya Allah, ini mah kemenangan, ini wujud syukur kita. Kemudian, dulu orang tua kita kan sering mengingatkan kalau baca niat puasa ya. Nawaitu sauma ghadin an ada di syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Jangan hanya kita terkecoh dengan emang itu ada dalilnya. Itu bukan bicara masalah bagaimana kesohihan dalil. Tapi para ulama kita mengajarkan jangan lupa puasa itu harus lillahi ta'ala. Karena siapa lagi yang bisa mendoktrin hati kita kecuali mulut kita sendiri. Dan Allah memberikan sebuah kemuliaan sehingga Allah membuat kita menjadi viral dan dikenal, mulia. Itu adalah rezeki. Gimana caranya kita menjadi viral hanya dengan puasa? Karena kita lillahi ta'ala. Kita mengucapkan puasa kita karena lillahi ta'ala. Karena Allah mengingatkan kepada Rasul dalam sabdanya riwayat Imam Ahmad. Innal abda. Ketika ada seorang hamba, layal tamisu. Dia melakukan segala sesuatu. Seperti tadi kan kita dipandu ya sama kakak moderator. Siapa tadi ya namanya? Kak, belum kenalan. Sylvie, Kak siapa? Kak moderator. Kak MC. Ipeh, Syarifah. Syarifah ya? Oh iya benar tadi Syarifah. Nah, sama Kak Syarifah kan kita dipandu ya untuk niatnya lillahi ta'ala. Juga diingatkan sama Kak Silvi juga kan, ya benar-benar kita harus mencari ridho Allah. Nah, orang yang melakukan lafaz itu benar-benar lillahi ta'ala. Enggak diremehkan sama Allah. Ya, dia akan memanggil siapa? Malaikat Jibril. Ya Jibril, inna fulanan abdi. Disebut di depan malaikat Jibril by name. Satu persatu nama kita. Nih abdi, dia hambaku. Lihat, yaltamisu ayurdiani. Dia melakukan segala sesuatu itu hanya mencari lillahi ta'ala ridhonya Allah. Allah inget-inget ya malaikat Jibril. Wa inna rahmati alaihi. Rahmatku harus melimpah kepadanya. Dan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Emang malaikat Jibril dia hanya menyimpan informasi ini sendiri? Enggak. Malaikat Jibril yang memviralkan. Pertama kepada siapa? Ke Hamlatul Arsh. Malaikat yang ada di Arsh. Menginformasikan dan menyebut nama kita. Yang awalnya kalau teman-teman lihat ya dalam surat Ghafir ayat ke-7 sampai 9. Awalnya malaikat ini kan bertasbih, bertahmid kepada Allah. Tapi ketika malaikat Jibril menyebut nama kita. Dan kita adalah orang yang dicintai sama Allah. Apa reaksi malaikat penjaga arsy? Ya Allah, anggaplah ini kita. Wanita ini pendosa, tapi ternyata hanya karena dia sekarang mencari doa Allah dan engkau mencintainya. Bukankah yang paling dicintai bagi wanita pendosa kan adalah diampuni? Maka doanya malaikat dalam surat Ghafir ayat ke-7, Rabbana ufir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah mereka yang bertobat kepadamu. Wattaba'u sabilak, yang selalu istiqomah di jalanmu. Waqihim adzabal jahim. Lindungilah mereka dari neraka jahanam. Ayat ke-7. Ayat ke-8-nya, ya Allah,
Dia tidak sendirian di dunia. Dia punya bapak-bapak, kakek nenek, pasangan, juga anak keturunan. Jadi yang masih gadis pun didoakan oleh malaikat ini ketika kita mencari ridho Allah. Maka ya Allah, jangan cuma dia yang diselamatkan. Masukkan juga ke dalam surga siapa? Man sholaha min abaihim, bapak-bapaknya, pasangannya, dan anak keturunannya. Ayat yang ke-8. Ayat ke-9-nya apa? Ya Allah, kan dia masih di bumi. Di bumi ini banyak banget bencana. Sedikit-sedikit banjir, gempa. Maka ya Allah, karena di bumi banyak bencana, waqihimus sayyi'at. Lindungilah mereka dari segala keburukan-keburukan di dunia. Dan keburukan-keburukan di akhirat. Faqad rahimtah. Ya, karena engkau telah mencintainya karena rahmatmu. Ini malaikat penjaga ars. Belum lagi nanti malaikat Jibril akan turun kemana ketujuh langit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Menyebut nama kita agar mereka mencintai kita. Sampai akhirnya mereka kepo sama kita. Mereka pun turun ke bumi hanya untuk kita. Itulah ketika kita mengungkapkan ibadah-ibadah ini bukan sekedar nyari fadilah. Saya mah kalau anak saya, "Umi ini fadilahnya apa sih?" Nggak usah nyari fadilah. Kenapa fadilah itu cukup kita ketahui, cukup kita yakini ya bahwa Allah itu tidak tidak PHP. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah sudah kita yakini tidak PHP dan tidak ingkar janji, maka fadilah-fadilah itu ya bagi kita mah hanya sekedar motivasi aja, hanya sekedar untuk menambah kecintaan kita kepada Allah saja. Tapi melakukanlah segala sesuatu karena Allah. Karena kalau Allah sudah ridho sama kita, jangankan satu fadilah. Ini dia, nama kita viral karena semua penduduk langit mendoakan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki kita dari pintu yang tidak pernah diduga. Karena ngeri kalau ya kita hanya beramal untuk fadilah saja, tapi kita akhirnya tidak niat ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan hamba fadilah. Jangan sampai Allah nggak ridho. Akhirnya apa? Allah berikan semua yang kita inginkan bukan karena Allah ridho, tapi karena istidraj. Ya Allah kasih biar dia makin lupa sama Allah. Begitupun teman-teman, kesempatan nih pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, bulan Ramadan walaupun kamu bermodalkan iman kepada Allah dan Rasul, negakkan sholat dan saum Ramadan, kamu akan mendapatkan surga. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad, faida sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa. Untuk umat Nabi Muhammad doang ini. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Walaupun surga Firdaus itu ada kelas tertengah, ada kelas tertinggi, tapi dua-duanya itu surga Firdaus. Tempat yang mulia para nabi, para siddiq, para syuhada. Bukan hanya orang yang senioritas, tapi semuanya punya kesempatan yang sama. Tinggal mau nggak nih kita cuman modal awal, yaitu apa? Minta dulu sama Allah. Jangan, "Iyalah ustazah, ustazah mah pantes minta kayak begitu. Lah kita, ya kalau kamu minta aja berat gimana nanti kamu diberikan kemudahan untuk beramal." Ya, salah satu dari amalnya di bulan Ramadan ini bersyukur kita dikasih kesempatan masuk bulan Ramadan karena Allah percaya kamu memiliki bakat untuk meraih kemenangan, berarti kamu punya mental perjuangan. Lihat, latihan saum, latihan sholat, sedekah, latihan Quran, latihan zikir. Orang yang punya mental-mental pejuang, ini adalah latihan sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah agar nanti la azidannakum, Allah akan berikan banyak kebaikan-kebaikan dan menjadi pemenang. Ya, itulah gelar takwa kan innal muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa itu disebut ya mereka orang-orang yang menang. Nah, itulah teman-teman sekalian, rekan-rekan semua. Jadi, pada hakikatnya kita banyak beramal,
Please deh, ini hanya sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kita nggak jadi hamba Fadilah doang, tapi ya Allah, karena Allah banyak banget ngasih aku. Ini wujud syukur kita. Karena ini wujud syukur kita, ayo manfaatkanlah waktu kita untuk meraih piala-piala bonus-bonus kebajikan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Kak Silvi. Baik, Masya Allah. Tabarakallah, luar biasa penyampaian dari Ustazah Dr. Hamidah tadi ya. Saya juga semakin tercerahkan gitu. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan sesi materi, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ustazah, barangkali dari teman-teman juga sudah ada yang ingin ditanyakan. Kalau gitu saya beri kesempatan dulu ke Tifilah, barangkali ada yang ingin raise hand atau mau open mic, saya persilahkan dulu. Oke, sepertinya belum ada yang berani bertanya secara terang ini. Kalau gitu ini sudah ada masuk juga pertanyaan dari Fulanah, izin bertanya, ciri Allah ridho dengan hambanya itu seperti apa Ustazah? Untuk pertanyaan pertama Ustazah, Ya, monggo. ciri Allah itu ridho memang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Misalnya apa? Wah, orang yang Allah ridho puasanya dia nggak akan ngerasain lapar. Ya enggak lah. Ya, kayak kemarin saya buka puasa bersama, ada seorang hafidz Quran, mungkin ya datang telat ya dan dia cuma dapat air aja. Udah nggak apa-apa kok air doang. Udah saya ledekin karena saya kasih jatah saya dia nggak mau. Nggak kok gitu kan nggak apa-apa. Emangnya hafiz Quran itu berarti nggak lapar. Ya sehabis-habisnya Quran pasti lapar. Ya jadi kenapa saya bilang seperti ini? Karena dulu anak saya bilang, Umi, Allah nggak sayang ya sama aku. Dulu waktu dia masih kecil. Kenapa? Katanya kalau Allah sayang sama hambanya, puasa hambanya itu diterima, dia nggak akan menjalani puasa itu berat. Ya dia nggak merasa lapar. Ome, aku lapar, gitu. Aku aus. Ya, apalagi dia jadar banget. Apalagi kalau aku lapar, Mi, aku bawaannya mau marah-marah. Gitu kan. Apa Allah nggak sayang sama aku? Haji yang mabrur, doa yang makbul, kemudian juga ibadah-ibadah semua yang Allah ridho tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Yang bisa merasakan adalah yang bersangkutan. Kayak apa? Contoh kecilnya tadi. Ya, bukankah ibadah-ibadah yang kita lakukan ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Membuat hati kita tenang. Nah, kalau orang yang memang dia selalu mencari ridho Allah, maka Allah akan ridho dengan dia ketika dalam kondisi apapun Allah memberikan ketenangan. Ya, karena tanda di dalam ayat-ayat Al-Quran, contoh ketika Rasulullah perang Badar, ya tanda kalau tidurnya para sahabat kan pada saat itu kan tertidur. Wah, para sahabat tuh merasa ya Allah, bahasa kita gitu, gila orang lagi genting-gentingnya lo sempet-sempet tidur kan gitu kan. Ternyata ya tidurnya, kemudian air hujannya itu kan litanzal alaihi rahmah untuk Allah turunkan rahmat, ketenangan. Itu tandanya. Jadi orang yang hidupnya diberkahi sama Allah, hidupnya melimpah ridho dari Allah, dia akan selalu tenang. Kenapa? Karena yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah bersamaku. Allah melihatku. Allah akan selalu menjagaku. Itu cirinya hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Baik,
Masya Allah, saya setuju sekali pokoknya dengan penyampaian Ustazah ya. Kalau misalnya ada masalah kadang tuh ada kita melihat orang tuh, kok kayaknya mukanya tenang banget. Terus kalau ada masalah itu, ya mungkin ujian Allah barangkali habis ini mau ada nikmat untuk saya barangkali. Jadi, kita berteman dengan orang yang seperti itu pun jadi ikutan tenang gitu ya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan yang masuk ke saya lagi. Pertanyaan gini, bagaimana caranya untuk mensupport anak-anak remaja sekarang yang sudah tergantung dengan Genjet dan opa-opa Korea agar mereka sadar untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Wah, Tafadhol Ustazah. iya, ini yang nanya orang tua apa remajanya, kan gitu kan. Hmm. Bagi mereka sebagai orang tua aja ya, karena kan saya punya 3 anak remaja. Eee, dari awal, mindset saya sebagai orang tua, saya tidak hanya menjadikan, anak saya sebagai anak, tapi anak saya sebagai teman. Maksudnya apa sebagai teman? Kita ikuti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka gandrungi secara teknologi, tapi kita dampingi. Misal contoh, ya, "Mi, ya nonton dong. Ayo mau nonton apa? Tapi please ya, ayah sama Umi nggak akan nonton di bioskop." Kenapa? Karena, ini menjaga muruah, menjaga harga diri. Ya, karena pada hakikatnya kita menonton, ya hanya untuk mencairkan suasana dengan anak aja. Sampai, "Tante Mi, aku pengen nonton ini, adanya di aplikasi ini." Ya berlangganan apakah seminggu doang atau sebulan doang. Ya udah, kita dampingi, ya saya kasih fasilitas, ya kita tonton bersama. Karena saya menginginkan bahwa, anak itu ketika dia pegang gadget, ibunya pegang gadget, nggak ada gap. Karena saya sedih ketika, ibunya datang, wah dia pura-pura gadgetnya itu ngapain. Begitu ibunya pergi, padahal lagi nonton. Wah saya sedih. Saya nggak mau seperti itu. Jadi apa yang kita tonton, apa yang kita mainkan, eee dia merasa nyaman dengan saya, satu. Yang kedua, tidak hanya menjadikan anak-anak kita sebagai teman, tapi temannya anak-anak kita sebagai teman kita. Karena saya belajar, ya karena anak saya kan merasa, "Umiku walaupun itu, Umi lo ustazah ya? Tapi kok nggak kayak ustazah ya? Ah, ustazah mah dia di ibu-ibu, sama kita mah dia pren." Gitu kan. Karena suatu hari SMA negeri, waktu itu dia SMA, sekarang anak-anak saya udah pada kuliah, yang nomor 1 nomor 2 ya. Nah itu dulu waktu masih SMA, karena dia merasa, ya bersahabatlah sama saya. Tiba-tiba datang, ya kurang lebih berlima lah sama dia teman-temannya dari SMA, SMA negeri. "Mi, aku nginep di sini ya sama teman-teman nginep di sini ya." Kenapa? Karena, kita mau latihan Mi, dapet, duta, sebagai duta untuk lomba di salah satu, sekolah Islam yang cukup terkenal lah di daerah saya. Wah, awalnya nih saya seneng banget, anak gue jadi duta lomba gitu kan. Ya Allah, padahal kan dia anaknya kalem banget, bisa di lomba. Saya tanya, "Mas," laki-laki, "Mas, kamu duta lomba apa nih?" Berlima kalau nggak salah, apa berempat saya lupa. "Lomba apa?" "Mobile Legend, Mi." Hah, Mobile Legend. Ini kan sampai piala presiden kan itu. Artinya bukan ibaratnya sekedar, ya perjudian, karena dulu bapak saya tuh mendoktrin, saya nggak boleh tuh kayak ke mall nggak boleh, ini nggak boleh kenapa, wah itu perjudian, itu kemaksiatan. Akhirnya kan, ya alhamdulillah saya diberikan perlindungan sama Allah, ya bukan akhirnya menjadi liar kan gitu. Ya tapi saya belajar, wah Mobile Legend, ya nih piala, jadi piala resmi antar sekolah. Oh, udah. Nah, ternyata teman-temannya nyaman. Jadi ketika saya mencoba duduk, saya fasilitasi dan saya duduk, "Main apa, Kak?" "Ini, Mi, kayak gini, Mi, caranya gimana?" Nah, "Umi pegang ini nih, pencet 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 pencet." "Ah, Umi mah jadi mati deh tuh." Ya jadi saya cuman merasa agar dia nyaman.
Ya. Nah, namun saya memberikan peraturan. Setiap sholat, saya udah bilang, kamu jangan heran ya, karena apa? Sepanjang mulut Umi bisa berteriak, ya, nggak akan pernah berhenti. Sampai waktu subuh pun, itu saya akan teriak. Dan itu anak-anak saya cerita, emang kita pergi kemanapun, Mi, ini kuping kita tuh kayaknya ada suara jadi kayak udah kesemsem ya suara karena kan mereka lantai 2 ya ya jujur saya kan darah Betawi ya yang bukan seperti suami saya orang Jogja kan kalau ngebangunin tok 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 saya mah enggak sih biasa orang Betawi begitu gitu kan bangun bangun gitu kan nah itu bang tahu nggak. Mereka tuh cerita ketika kita pergi pun nih di telinga kita nih yang ada Nes, Nes, suara ome gitu kan teriak. Nah itu karena nah itu bagi orang Betawi kan kayak begitu bukannya tidak sopan santun ya emang begitu gitu kan. Nah itu sehingga kalau kita sudah bersahabat dengan anak kita, bersahabat dengan teman-teman anak kita, sehingga mereka nggak petak umpet. Dan mereka tahu. Dan mereka jadi tahu kayak anak saya, "Mi, ya ini begini begini gini." Entah itu, film Koreanya, entah ini saya bilang, "Kenapa?" Gitu kan, "Ini gini gini gini." Ya jadi sekedar, kita sharing aja ya. Karena kalau kita, terlalu menekan anak kita di rumah, ngeri nanti mereka liar di luar. Ya itu yang saya takutkan. Lebih baik anak-anak yang liar di luar, begitu di rumah saya, ya mereka ya terkontrol dengan saya. Saya fasilitasi wifi-nya, saya fasilitasi makanannya, saya fasilitasi segala kebutuhan mereka. Agar itu tadi, bersahabat dulu. Nah, kalau kita sudah bersahabat dengan anak-anak kita, bersahabat dengan teman-teman anak kita, maka nanti lebih mudah kita CS-an dalam mengeklikkan selera. Ya, mereka mau dengerin kita, ya ketika kita memberikan pertimbangan A, B, C, D, itu bismillah pengalaman saya lebih mudah untuk apa ya, mengatur dan mendampingi mereka. Wallahu alam, ini sekedar tips aja. Oh ya Ustazah, berarti tadi keywordnya adalah yang pertama kita menjadi sahabat dulu bagi anak-anak kita supaya anak-anak kita tuh nyaman gitu ya dengan kita. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya. Ustazah, ini kita waktunya masih seperti di jadwal yaitu sampai pukul 10.15 berarti di WIB. Nggih. Untuk pertanyaan berikutnya, ini adalah bagaimana caranya melatih syukur Ustazah ketika kita melihat nikmat orang lain, manakala mungkin nikmat itu di kita itu belum dikabulkan, tapi kita melihat itu ada di orang lain. Nah, gimana kita bisa tetap bersyukur? Kita melihat apa tadi, Kak? Kita melihat Melihat hikmat atau nikmat apa gimana? nikmat pada orang lain yang kita itu juga butuh gitu bahasanya. Bagaimana kita memanajemen hati ya? Ya semacam itu. Oke. Kita sharing aja ya. Kita belajar dari pengalaman masing-masing. Nah, saya bercerita tentang pengalaman saya. Ketika saya melihat status orang, status WA. Saya lebih suka melihat status WA dibanding lihat IG atau Facebook. Saya lebih senang lihat status WA orang. Nah, suatu hari ketika saya melihat status WA orang, anak saya yang kecil, kelas 6 SD, dia komen, "Umi, dih kepo banget ngelihat status orang." Saya dibilang kepo ngelihat status orang. Kayak apa ya, ngabisin waktu aja ngelihat status orang. Nah, di situ saya meluruskan, "Adek, Umi itu ngelihat status orang bukan sekedar kepo. Nih, Umi lagi nyekolahin hati." Kenapa? Karena penyakit hati itu datangnya, kumatnya, kambuhnya itu sering. Makanya kudu disekolahinnya lebih sering. Gimana cara menyekolahkan hati? Kalau Umi itu ngelihat WA orang. Pertama, mampukah ketika saya melihat status WA orang, hati saya lapang. Jangan sampai teman kita yang jalan-jalan, kita yang asam lambungnya naik. Gitu kan.
teman kita yang makan di sini, makan di situ, kenapa kita yang sewot? Ah, gue juga kemarin habis makan di situ, gue biasa aja. Teman kita yang mendokumentasikan foto ke sana, foto sama dia, foto, semua foto didokumentasikan. Kenapa kita yang julid gitu kan? Lalu kita sok-sokan gitu jadi ustazah. Maaf ya, hati-hati itu nanti sombong, hati-hati nanti kena penyakit ain. Ih, tandanya apa? Ada yang gak beres di hati kita. Saya bilang, adek, Umi itu lagi nyekolahin hati. Kenapa? Karena pelajaran ketika Umi melihat status WA orang, satu, mampukah Umi berlapang dada? Satu, ya kan? Yang kedua, mampukah saya mengambil hikmah kebaikan dari nikmat yang Allah berikan kepada saudara saya? Contoh, ya, saya punya teman. Ya, setiap dia diundang ngisi di mana, update melulu. Di WA kek, di status kek, di IG kek, kan gitu kan, update mulu. Yang ngaji di sini, apa dia ngajar di sini, diundang di sini, diundang di sini. Ini kalau hati saya kagak lapang, itu dikilik-kilik tuh sama setan. Lah emang dia doang apa yang apa laku diundang-undang. Itu kalau hati kita julid. Saya bilang, ya Allah, ah, ada yang nggak beres di hati saya kalau saya masih tidak bisa berlapang ketika Allah memberikan anugerah kepada saudara saya. Satu. Dua, saya punya teman. Ya Allah, itu kalau belanja, beli buah, ya dikit-dikit diupdate. Masya Allah, nikmatnya hari ini. Apa bersama dengan cintaku menikmati alpukat. Dah lebay banget kan ya. Dia bilang, lo timbang satu alpukat aja update status. Gue tiap hari happy-happy di rumah kagak kagak update-update. Kalau saya masih punya hati yang seperti itu, berarti apa? Ya, hati saya masih julid. Rasul aja berdoa, bersyukur kan atas nikmat yang Allah berikan kepadaku atau nikmat yang Engkau berikan kepada min ahadin apa Allahumma ma asbaha bi min nikmatin au bi ahadin min khalqika. Nikmat yang Allah berikan kepadaku ataupun kepada salah satu makhluk yang Allah ciptakan. Jadi latihannya, caranya pertama kita berlapang dada dulu. Yang kedua, kita akan mencari apa ya hikmahnya. Contoh seperti teman saya, ya dia ngisi di sana, ngisi di sini, ngisi di sana. Saya mengambil hikmah. Alhamdulillah, ya dia barokah ilmunya. Alhamdulillah, dia baik-baik saja. Alhamdulillah, dia sehat walafiat. Itu kan susah banget itu. Sama teman saya yang bolak-balik kalau beli buah di update melulu. Nah, ya Allah gitu kan. Apa ya hikmahnya? Apa ya ya Allah? Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Ya Allah, apa hikmahnya? Saya kalau ngelihat temen yang atuh ini, ya Allah, hati saya kenapa bilangnya lebay padahal saya nggak boleh julid. Ada. Akhirnya apa saya mengambil hikmah? Ya Allah, ternyata apa? Dia aja cuman dapat satu kenikmatan buah dan bisa makan dengan suaminya. Itu begitu bahagia. Bagaimana dengan saya ya Allah? Allah berikan saya banyak kebaikan, banyak nikmat buah yang melimpah. Di mana rasa syukur saya? Nah, inilah kira-kira Kak. Jadi pertama lapang dada, yang kedua belajar mencari hikmah. Tak kalah penting yang ketiga, mampukah kita mendoakan agar saudara kita tidak kena penyakit ain? Bukan menasehati, maaf ya, alo julid loh, jangan. Kalau kamu takut teman kita kena penyakit ain yang disunahkan sama Rasul apa? Doakan mereka dengan doa barakallah. Jadi sedekah barakallah. Sedekah doa setiap kita melihat status orang lain. Wallahu a'lam. Na'am, baik, na'am Ustadz, ini masih ada pertanyaan lagi, ketiga. Jika merasa diri ini banyak sekali dosa, apakah yang harus kita lakukan agar bisa menikmati bulan Ramadan
dengan takwa dan penuh syukur, karena kadang masih merasa tidak tenang dan tidak pantas dengan rahmat Allah. Tafadhol Ustaz. Iya, ketika kita sadar bahwa kita pendosa, sesungguhnya ini adalah anugerah. Ini anugerah, ini rezeki. Banyak orang yang udah tahu dosa, tapi ah, alhamdulillah dosa nggak jendol. Coba kalau dosa jendol, oh malu deh gue. Jadi banyak orang yang udah tahu salah, tapi ternyata ya dia malah seperti memaklumi diri. Ya habis gimana, kan begini, ah udahlah bismillah aja deh. Banyak orang yang udah tahu dia salah, udah tahu dia dosa, tapi ternyata dia pura-pura tidak tahu, pura-pura nggak mau tahu. Nah, ketika tadi saudara kita yang bertanya, ya, bahwa kita adalah pendosa, itu adalah satu rezeki. Merasa diri kita bersalah itu, pendosa itu adalah berarti tanda Allah sayang sama kita. Allah berikan kepada kita kesadaran. Sadar. Kalau kita sadar kita menjadi pendosa, apa kata sabda Rasulullah? Kullu ibnu Adam mukhti. Semua anak Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang merasakan merasa bersalah lalu dia bertobat kepada Allah. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Bertobat. Tinggalkan. Ittabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, wujud orang yang bertobat ini setiap ingat kesalahan kita. Ya, yaitu apa? Dia langsung menghujani dengan kebaikan. Jadi setiap kita, ya Allah ingat dulu pernah dosa kayak begini. Ya Allah nanti sholatku gimana ya? Ya Allah nanti zakatku gimana? Aku punya dosa kayak begini. Rasul yang menyuruh. Ittabi sayyi'atal hasanata. Kalau kamu ingat dengan keburukan kamu, hujani keburukan kamu dengan kebaikan. Setiap kita ingat punya dosa, langsung ya kita beristighfar. Nggak cukup dengan istighfar, kita langsung bersedekah. Nggak cukup dengan bersedekah, kita langsung sholat. Ya, sholat taubat. Enggak cukup. Kenapa? Dosa kamu kan bukan sama Allah. Dosa kamu sama manusia. Ya kamu bikin temen kamu kesel. Kenapa? Bilangnya cuma mau pinjam handphone. Nggak taunya apa. Ngabisin data. Ya gimana temen kamu nggak marah? Allah, orang handphonenya juga nggak berkurang sama sekali. Gue balikin. Ya Allah ngebalikin handphone. Bilangnya tadi cuma mau pinjem. Ya pinjem mau ngeliat ini. Ternyata apa? Yang ngeliatnya ngabisin data. Ya ditegur marah. Ya wajar, tidak cukup dengan minta maaf. Nggak cukup dengan istighfar. Pantesan hati kamu tidak tenang. Pantesan hati kamu galau gelisah karena ada dosa yang kamu lakukan dengan saudara kamu. Dan kamu nggak merasa bersalah, kamu merasa di zona aman, kamu ditegur malah marah-marah. Ingat-ingat, Allah aja yang memberikan semua rezeki kepada manusia, nggak pelit. Lo cuma dapat dikit aja pelit. Lah, malah saudara kita jadi korban, ya malah dituduh-tuduh, malah jadi pelaku. Nah, jadi teman-teman, setiap kita merasa bersalah, kita harus bersyukur dulu kepada Allah. Nah, yang kedua, seperti sabda Rasul tadi, iringi satu kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan. Mapping dosa dengan Allah atau dosa dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah, ya dengan istighfar, dengan sholat, tasbih, dengan zikir, dengan sedekah cukup. Tapi dengan manusia, nggak bisa. Harus selesaikan urusannya dengan manusia tersebut. Ya, kalau kita sudah melakukan semua itu, lalu kita akhirnya masih, ya Allah kayak gimana ya. Nah, putus asa, merasa pesimis, itu adalah ulahnya setan. Hilangkan semua itu. Kita harus selalu optimis. Wallahu a'lam. Begitu. Toyib Ustazah. Nah, tadi kita sudah dapat beberapa pertanyaan ya tentang bagaimana kita menggapai ridho, terus tentang bagaimana ciri-cirinya, ciri-ciri seorang hamba yang mendapat ridho, kemudian bagaimana kita melatih syukur, juga ada tadi pertanyaan tentang anak ya, kasus anak remaja, dan kita harus menjadi sahabat.
Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ini saya mau menawarkan satu kali lagi ke teman-teman. Barangkali barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, masih saya beri kesempatan. Oke, sepertinya belum ada. Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan lain yang masuk, saya jadi ada pertanyaan juga nih untuk Ustazah tentang materi Ustazah tadi, fadilah ya. Fadilah, kalau kita beramal kita fokus mencari ridha Allah, jangan fokus menjadi hamba fadilah gitu ya. Nah, pertanyaan saya Ustazah gitu, tapi boleh nggak ya kalau kita itu bertawasul, bahasanya bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan untuk misalnya kita punya hajat gitu. Nah, gimana Ustaz? Iya, jazakumullah khair. Kisah niat lillahi ta'ala plus tawasul, caranya, teknisnya seperti apa, itu sudah secara lengkap diajarkan oleh Allah di kisah tiga pemuda yang terjebak di dalam goa, di gurun pasir. Kan gitu. Nah, itu ceritanya sampai lengkap disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW karena Rasulullah ingin mewanti-wanti antara lillahi ta'ala dengan wasilah kamu benar-benar harus hati-hati dan pahami urutannya. Nah, tiga pemuda kan yang terjebak di dalam goa. Nah, apa yang dilakukan oleh pemuda yang pertama? Pemuda yang pertama dia akan mengikrarkan semua yang dia lakukan dulu karena Allah. Itu dulu kan? Nah, dia bilang, "Ya Allah, aku dulu punya orang yang berhutang kepadaku." Nah, dia cerita dulu. Lalu tidak bisa membayarnya. Lalu dia menyerahkan wanita anaknya ya untuk melunasi hutang-hutang bapaknya. Nah, udah nih, udah terjadi nih. Apa kata pemuda ini? Ya Allah, aku bebaskan dia. Aku tidak jadi berzina kan? Semua yang aku lakukan karena Allah, karena engkau. Satu. Yang kedua apa? Baru berfadilah. Berfadilah, berwasilah. Apa kata pemuda ini? Ya Allah, kalau engkau ridho dengan perbuatanku, maka ya Allah, ya tolonglah aku dari gua ini. Ditunjukkan sama Allah. Allah suka dread. Artinya apa? Dulu-dulu yang dia lakukan bisa jadi kan salah niat. Langsung direvisi. Drrrr, ya Allah, aku lakukan semua karena engkau. Ya, karena mencari doamu. Kalau engkau ridho, maka ya Allah tolong keluarkan aku dari goa ini. Pemuda yang kedua kan maju. Berwasilah lagi. Ya Allah, aku punya seorang ibu. Aku selalu menyayanginya, bahkan memprioritaskan ibuku dibanding anak-anakku. Sampai suatu hari, ya, ibuku belum minum susu ini, sedangkan anakku sudah lapar dan merengek. Tapi tetap tidak aku berikan. Sampai ibuku meminum terlebih dahulu. Ternyata ibunya kan ketiduran. Apa kata pemuda ini? Ya Allah, semua yang aku lakukan ya karena engkau. Karena mencari ridhomu. Karena bisa jadi dulu salah niat tuh. Biar dibilang anak anak baik kan gitu. Nah, tapi dia langsung deret, ya Allah, aku lakukan semua karena engkau. Titik. Satu. Yang kedua apa? Kalau engkau ridho dengan perbuatanku, maka ya Allah tolong keluarkan aku. Deret. Sedikit juga. Kenapa? Walaupun Allah suka, tapi sukanya nggak banyak. Yang pertama dilalui dengan maksiat. Ya, walaupun Allah suka. Ya, setelah yaitu bertaubat. Yang kedua kan dia mendahulukan orang tuanya, tapi maaf di satu sisi dia juga menzolimi anak-anaknya. Ya, dan dia tetap eh, meniatkan karena Allah, tetap Allah suka. Yang ketiga kan, ya Allah aku punya karyawan, pembagian gaji dia tidak datang. Akhirnya gajinya aku belikan ya sepasang hewan ternak. Sampai akhirnya berkembang biak menjadi peternakan. Tiba-tiba dia datang. Dan dia pun minta upahnya. Tidak aku berikan hanya sepasang. Tapi aku berikan sepeternakan. Ya Allah, aku lakukan semua itu
karena mencari ridho. Karena engkau. Satu. Jadi tetap innamal a'malu binniyat. Kalau kita kepingin Allah itu ridho, maka niatkan semua karena Allah terlebih dahulu. Jangan salah niat. Baru yang kedua, kalau engkau ridho dengan perbuatanku, maka ya Allah, ya tolonglah aku dari gua ini. Ternyata apa Allah tunjukkan suka sekali. Duar, hancur kan pintu gua itu. Jadi begitu kakak, fadilah-fadilah, wasilah-wasilah dengan amal soleh yang telah kita lakukan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ya kita lupa syaratnya amal itu kan innama a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Niat dulu semua yang kita lakukan ya Allah karena Engkau. Setelah itu nggak apa-apa kita berwasilah dengan kalau Engkau ridho dengan perbuatanku. Jadi pertolongan ini memang karena Allah ridho. Bukan karena istidroj. Allah kasih. Karena Allah udah sebel ngeliat muka kita. Ya, kamu bukan nyari aku tapi nyarinya biar ini. Oh, baca ini biar dapat ini, baca ini biar dapat ini. Dia lupa bahwa Allah yang harusnya dia minta. Dia cuma menjadi hamba recehan. Cuman kepengen itu doang padahal Allah sudah siapkan min haitsu la yahtasib. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, maka Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Wah, setuju sekali dengan Ustazah karena saya juga pernah ketemu teman yang kayak, kok aku perasaan udah sholat tapi kok nilaiku nggak naik-naik ya? Itu ada kayak gitu. Nah, berarti ini masih tanda tanya ini ya, jangan-jangan ibadahnya masih banyak PR-nya gitu ya. Bisa jadi seperti itu kalau kalau ibadah kita itu masih bersyarat lah bahasanya. Iya, hamba recehan. Kalau saya bilang mana saya gitu. Kamu jangan jadi hamba recehan. Nah, Ustazah ini ada satu pertanyaan terakhir. Ingin bertanya Ustazah berkaitan dengan hablum minan nas tadi. Bagaimana jika kita mungkin memiliki janji dengan manusia, lalu tidak dipenuhi sampai sekarang, tapi sampai sekarang itu udah lupa apa ya janjinya, karena udah lama gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, bersyukur Allah berikan kesempatan kita hidup di zaman teknologi yang begitu canggih. Kenapa? Karena dengan teknologi yang canggih ini, pertemanan yang telah lewat puluhan tahun itu masih bisa kita sambung kembali. Jadi, jangan langsung menganggap gimana ya udah lupa. Aku nggak tahu. Jangan alasan lupa dan nggak tahu itu kita memaklumkan diri. Kenapa? Karena nanti malaikat akan bertanya, kamu nggak mau tahu, nggak nyari tahu, nggak mau tahu, sok tahu, pura-pura nggak tahu. Jadi di zaman teknologi ini, kalau kita punya hal-hal yang mengganjal dengan hablum minan nas, apalagi berkaitan dengan hutang-hutang piutang kita, janji-janji kita yang belum ditunaikan, maka kita harus mencari dulu pertemanan itu. Karena kalau kita sudah menjalin dengan pertemanan itu, nanti biasanya nih pelaku lupa, korban yang dijanjiin inget, pelaku yang ngutang lupa, korban yang dipinjemin inget. Udah, ketemulah kita misalnya dengan teman-teman merah putihku, teman SD. Nah, udah deh. Hai friend, sahabat merah putih kan gitu kan. Biasanya ketika kita berada di dalam lingkungan merah putih, orang itu kayak teman-teman saya, mereka tuh pada lupa kalau udah ubanan. Ya, mereka hanya menganggap teman-temannya itu ada dulu di masa kecilnya. Nah, itu. Jadi semua yang kita udah lupa, inget di grup SD itu kan. Ah, lo kan dulu begini, lo kan dulu begitu. Manfaatkan itu. Eh, ada nggak yang dulu pernah aku janjikan, yang belum tertunaikan? Bisa jadi itu muncul. Emang lo mah gombal, katanya dulu suruh nyatetin di papan tulis, katanya biar dijajanin, tapi lo mah gombal. Lah, berarti kita inget tuh pernah janji kayak gitu. Oh, dulu katanya minjem ini mainan, ternyata apa nggak dibalikin. Nah, biasanya gitu tuh korban-korban itu akan ingat. Jadi sebaiknya mumpung kita dikasih hidup di teknologi yang tidak terbatas ruang dan waktu, kayak kita kan nih
dengan klik ternyata ada yang di, Pulau Kalimantan, ada yang mungkin di Pulau Jawa, mungkin ada juga yang di, luar negeri, kan begitu? Ya, karena ketemunya ini mudah sekali di zaman teknologi. Wallahu a'lam. Thayyib Ustazah, jazakillahu khairan katsir untuk sesi kelas hari ini. Dengan pertanyaan terakhir tadi, berakhir juga untuk sesi tanya jawab kita dan sesi materi kita. Kalau begitu, saya cukupkan dan saya kembalikan kepada MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya materinya tadi sudah banyak juga menjadi pengingat kita semua. Semoga dari materi-materi tadi teman-teman juga saya pribadi bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur gitu ya, dan bisa memaksimalkan segala ibadah kita di bulan Ramadan ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin saya akan menyampaikan informasi terkait giveaway. Ini teman-teman mungkin kemarin udah sempat lihat di Instagram, mungkin ya saya izin sedikit mengingatkan. Mungkin ada slide-nya atau tidak? Kalau tidak ada, saya bantu untuk bacakan dulu kalau gitu. Nah, teman-teman tadi yang sudah mencatat, jangan disimpan sendiri, mungkin ya bisa dibagikan juga. Apa sih insight yang teman-teman dapatkan? Nanti teman-teman bisa menggunakan template yang dibagikan di grup, diposting di IG story, jangan lupa tag @syukurjourney.id. Nah, di situ teman-teman nanti bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan giveaway dari Kiri Store. Nah, teman-teman nanti akan dibantu ya untuk reminder giveaway-nya di grup, jadi jangan sampai ketinggalan supaya materinya nggak hilang begitu saja, seperti itu. Nah, saya juga mau mengingatkan untuk sesi selanjutnya di tanggal 26 besok ya di jam 8.30 waktu Indonesia Barat ataupun di jam 9.30 waktu Indonesia bagian tengah gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, mari kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga besok kita bisa bertemu kembali dengan semangat yang sama dan teman-teman juga bisa lebih bersemangat lagi di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Iya.